Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Emas, baju besi emas. Pekerja itu menatap tajam dengan tak percaya. Armor emas ini telah ditampilkan di sini untuk waktu yang lama tanpa ada yang membelinya. Ada beberapa di manajemen Aula Harta Karun yang menyarankan untuk menyingkirkannya atau menurunkan harganya, namun tidak ada saran yang masuk. Itu tetap di sini dan harganya terjebak di 5 miliar. Pelanggan yang terhormat, harap tunggu. Pekerja itu berkata, akan memanggil pemilik tingkat pertama. Itu adalah wanita manusia yang tampak menggoda dengan rambut keriting emas, lengan bajunya memiliki tanda 3 bintang. Prajurit bintang 3, wanita itu tersenyum pada Luo Feng, ayo masuk dan bicara. Luo Feng mengangguk dan memasuki sebuah ruangan di belakang toko, dan mereka berdua duduk berhadapan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kaisar Kenshin, pemilik kedua dari Aula Harta Karun. Dia berkata. Luo Feng mengangguk tanpa suara. Jarang bertemu seseorang yang ingin membeli armor emas. Dia tersenyum. Saya akan memperingatkan Anda, ada banyak yang telah membelinya sebelumnya tetapi tidak ada yang berakhir dengan baik, dan 5 miliar bukan jumlah yang kecil. Luo Feng mengangguk. Dia cukup kaya, namun dia masih tidak bisa mengeluarkan 5 miliar untuk barang yang tidak berharga. Namun ini adalah armor yang mirip dengan prajurit dan armor umum, yang bahkan seorang ksatria akan sulit untuk dihancurkan. Itu terlalu jelas bahwa ini adalah versi tingkat yang lebih tinggi dari dua lainnya. Bahkan jika itu berarti menjual segalanya, dia harus membelinya. Aku akan membelinya, kata Luo Feng. Ini kontraknya, kata wanita itu. Dengan sistem semesta maya sebagai saksi, kedua belah pihak akan menandatangani dan Anda akan segera mentransfer dana kepada kami setelah itu. Jika kami tidak mengirimkannya kepada Anda dalam waktu, Anda akan dikembalikan 10 kali lipat. Luo Feng dan wanita itu menandatangani. Luo Feng segera mentransfer 5 miliar ke akun Aula Harta Karun Semesta. Saya berharap untuk tetap anonim dalam catatan Anda. Saya tidak ingin ada yang tahu saya membeli baju besi itu. Luo Feng mengerutkan kening. Santai, wanita itu berkata dengan percaya diri, Aula Harta Karun kami memiliki klausul kerahasiaan. Tentu saja, jika Anda mengungkapkannya sendiri, Anda tidak dapat menyalahkan kami. Luo Feng bangkit dan pergi. Wanita itu memperhatikan saat dia pergi dan dia menghilang dari aula. Alam semesta virtual, ruang yang dibuka khusus untuk seorang ksatria. Wanita itu muncul di dalam tanah es yang luas, dan di tengahnya ada sebuah istana kuno. Itu benar-benar kosong di dalam, tetapi di permukaan es di luar istana, duduk seorang lelaki tua. Tuan istana, wanita itu berdiri di hadapannya dengan hormat. Kesepakatan besar apa yang dilakukan Aula Harta Karun? Pria tua itu menatap wanita itu. Ini adalah penguasa istana dari Aula Harta Karun, makhluk tingkat ksatria. Biasanya hanya kesepakatan besar yang mengharuskannya muncul secara pribadi. Armor emas telah dijual, kata wanita itu. Armor rusak yang tidak berguna itu? Pria tua itu berkata dengan rasa ingin tahu. Ya, wanita itu menjawab. Siapa yang membelinya? Orang tua itu bertanya. Dia tidak mengungkapkan identitasnya, hanya menyisakan nomor kontak jagat maya untuk menghubungi dan menerima barangnya. Wanita itu menjawab, dan sangat sulit untuk mencari identitasnya dari nomornya. Aku juga tidak bisa, tentu saja itu sulit. Pria tua itu melambaikan tangannya, kamu boleh pergi. Ya, wanita itu menghilang. Hanya lelaki tua itu yang tersisa di tanah es yang luas. Dia mengerutkan kening, armor emas yang buruk bernilai 5 miliar, mengapa tuannya sangat menghargainya? Tuannya memerintahkan agar harganya tetap 5 miliar, dan untuk segera memberitahu dia ketika seseorang membelinya. Apakah baju besi ini benar-benar misterius? Tanda tanya petik 2. Tuannya adalah makhluk mutlak sejati dari ras puncak umat manusia, dia adalah pemilik sebenarnya dari Aula Harta Karun Semesta. Alam semesta virtual, di dalam istana tertinggi di Pulau Guntur yang dikelilingi oleh energi kekacauan, sebuah siluet muncul di luar. Tubuhnya iblis seperti gunung, panjang dengan ekor naga, bersama dengan mata yang seolah menahan seluruh alam semesta di dalamnya. Hanya berdiri di sana sendirian, dia mengeluarkan kekuatan besar yang mengguncang ruang. Pemimpin kota kekacauan utama, dia berdiri di luar dan berkata, suaranya mencapai ke dalam istana dan bergema di dalam. Long Yan, kenapa kamu tidak masuk? Suara tenang bergema dari dalam.
2 prajurit. Satu sudah cukup untuk mengguncang ruang. Yang satu tenang seperti lautan. Tanpa persetujuan Anda, bagaimana saya bisa berani menerobos masuk? Suara Long Yan menggelegar saat dia mengejek sebelum masuk. Energi kekacauan berpisah secara alami, mengungkapkan jalur, memungkinkan Tuan Long Yan untuk dengan mudah melihat pemimpin kota kekacauan utama di singgasananya. Long Yan langsung berjalan lurus menuju singgasana di samping dan duduk. Aku di sini karena baju besi emas Rasian Sen. Armor itu, mata pemimpin kota berbinar. Long Yan, sudahkah kamu menemukan cara untuk menduplikasinya? Tidak, Long Yan menggelengkan kepalanya, pencipta itu terlalu kuat untuk membuat baju besi ini dalam jumlah besar. Bahkan setelah bertahun-tahun mempelajarinya, umat manusia masih belum menciptakan satu pun. Lalu kenapa kamu datang? Pemimpin kota bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang telah membeli salah satu armor emas. Tuan Long Yan berkata. Pemimpin kota menatapnya. Jadi bagaimana jika seseorang membelinya? Dia juga tahu. Long Yan dengan sengaja menetapkan harga 5 miliar, terutama untuk memaksa mereka yang tidak percaya diri untuk menyerah dan mereka yang percaya diri menggunakannya hanya untuk membelinya. Mereka mungkin memiliki beberapa pertemuan yang memungkinkan mereka untuk menggunakan keajaiban armor. Namun untuk memberitahunya secara pribadi, mungkinkah? Pembeli baju besi itu adalah muridmu Luo Feng. Tuan Long Yan berkata. Meskipun dia sudah menebak, banyak pikiran muncul di benaknya saat Long Yan mengkonfirmasinya. Murid Anda berasal dari bumi, dan manusia di bumi diasuh oleh pencipta agung itu, kata Long Yan. Rasian Sen juga diproduksi oleh pencipta yang sama. Saya khawatir, murid Anda mungkin memiliki cara untuk menggunakan baju besi emas. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Berapa banyak armor emas yang ada dalam balapan? Pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Hal terpenting untuk balapan adalah mempelajari cara membuat armor secara massal, mempelajari amplifikasi tak terbatas Rasian Sen, Royal Armor. Hanya beberapa set armor emas saja tidak berguna bagi umat manusia. Pemimpin kota dan Tuan Long Yan, makhluk mutlak seperti itu, seberapa jauh mereka melihat? Cara untuk membuat baju besi kerajaan paling kuat dari Rasian Sen adalah satu-satunya hal yang mereka cari. Jelas bahwa Rasian Sen bisa membuatnya dalam jumlah besar, jelas ada cara untuk melakukannya. Sangat disayangkan bahkan setelah membunuh banyak prajurit Yan Sen, dan mencari jiwa mereka, menggunakan semua metode, mereka masih belum menemukan jawabannya. Haha, aku tidak akan mempermasalahkan muridmu, kamu sebagai guru bisa mengaturnya sendiri. Long Yan meledak. Jika dia menemukan rahasia penting apapun sehubungan dengan pertumbuhan kekuatan umat manusia, itu akan menjadi kontribusi besar. Pemimpin kota mengangguk, serahkan padaku. Apakah tubuh utamamu sudah kembali? Long Yan tiba-tiba bertanya, ekspresinya serius. Belum, pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Hati-hati, Long Yan berkata dengan serius, jangan jatuh. Bahkan jika saya melakukannya, saya akan menggunakan klon saya untuk membuat tubuh lain, menggunakan beberapa energi dan waktu. Kata kepala kota. Berapa banyak kristal energi yang diperlukan untuk membuat tubuhmu yang lain? Dan berapa banyak waktu? Itu pukulan besar bagi umat manusia. Dan hilangnya tubuhmu untuk jangka waktu yang lama juga memiliki efek yang sangat besar. Kamu adalah kekuatan penting untuk ras kita. Long Yan tersenyum, jangan terlalu gila, tahu kapan harus mundur. Pemimpin kota mengangguk. Aku akan pergi. Long Yan berbalik dan menghilang. Di dalam istana, pemimpin kota kekacauan utama duduk di singgasana. Long Yan telah pergi untuk sementara waktu. Meskipun Luo Feng telah menciptakan teknik puncak, pemahaman hukumnya rata-rata. Pemimpin kota mengerutkan kening. Bahkan mengandalkan sayap sawu, dia masih sangat lemah, namun kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan. Bahkan tidak mengandalkan sayap, dia masih memiliki kekuatan kaisar yang tinggi. Aku selalu tahu dia memiliki beberapa pertemuan atau harta karun khusus, dan dari kelihatannya itu seharusnya prajurit Rasian Sen dan baju besi umum. Mendesah, dia menghela nafas. Dia sangat kecewa. Itu karena meskipun prajurit dan baju besi umum sangat kuat, ini diciptakan secara massal oleh Rasian Sen. Mereka mungkin memberinya kekuatan dewa dan sangat berguna selama fase abadinya. Namun saat kekuatannya tumbuh, efek dari armor menjadi semakin tidak berguna. Mereka hanya berguna dalam jumlah besar. Itu memiliki efek sementara pada satu saja.
Saya pikir dia mengalami pertemuan yang hebat, atau mendapatkan harta karun yang dihasilkan oleh alam semesta, atau dari sebelum Big Bang. Pemimpin kota menggelengkan kepalanya. Harta karun sejati seharusnya menjadi lebih kuat saat kekuatan seorang pejuang tumbuh, seperti sayap sawu di tangan seorang abadi hanya bisa melepaskan kekuatan rata-rata. Namun di tangan seorang ksatria, itu menakutkan. Di tingkat master alam semesta, itu masih berguna. Ini adalah harta yang benar. Ini hanya dugaan. Kita lihat saja apakah dia benar-benar bisa menggunakan armor emas. Dia berkata dengan lembut. Mungkin dia tidak bisa menggunakannya dan memiliki beberapa hal tersembunyi lainnya. Tapi, jika dia bisa menggunakannya, itu juga berarti dia memiliki cara khusus menggunakan armor dari ras Yansen. Umat manusia tahu cara menggunakan armor sejak lama. Namun, mereka tidak bisa menyalinnya. Selain ras Yansen, tidak ada ras lain yang bisa menggunakannya. Sama seperti dulu selama beberapa perang pertama, Undings yang tak terhitung jumlahnya berkurang menjadi apa-apa, dan fragmen prajurit dan armor umum yang tak terhitung jumlahnya dipecah dan bercampur di sisa-sisanya. Manusia kemudian tidak pernah menemukan fragmen ini, menganggapnya sebagai bagian dari puing-puing. Dan karena baju besi emas tidak sepenuhnya hancur, itu dihargai dan diperlakukan sebagai harta karun. Setelah Luo Feng membeli baju besi emas dari aula harta karun di kota Aliansi Hong, dia telah mengatur pengirimannya menjadi 3 hari kemudian di Camp ke-26. Secara alami bergegas dari benua utama Yanji akan membutuhkan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Namun Luo Feng sangat ingin mendapatkan baju besi itu. Juga, banyak kesepakatan yang dia miliki untuk menjual barang-barang dari pemuda nasi sebagian besar dibuat di Camp ke-26 juga. Karena itu, dia harus bergegas. Menggunakan teleportasi negara Dewa Tanaman Pemakan Bintang, dia segera kembali ke wilayah manusia. Kali ini dia berteleportasi ke ruang dekat dengan bintang Changberg. Setelah terbang di alam semesta yang gelap selama 2 hari, dia tiba di sana dan menggunakan jalur luar angkasa untuk menuju ke Camp ke-26 di medan perang ke-7. Dalam jalur transportasi Camp ke-26, petugas baru ada di sini. Pergi memimpin rekrutan baru. Kenapa kali ini sedikit sekali? Pemimpin rekrutan baru, orang berjubah putih yang tidak mati dan bawahannya semua terkejut melihat begitu sedikit dari mereka. Menurut aturan, biasanya hanya setelah 100 penguasa sektor dikumpulkan, mereka akan mengirim grup. Dan biasanya penguasa domain dan level alam semesta yang menyertainya akan berjumlah setidaknya beberapa ribu. Namun kali ini, hanya ada lebih dari 1000 dari mereka, sekitar 10 penguasa sektor. Weng, tekanan tak berbentuk menyebar. Ekspresi mayat hidup berjubah putih berubah. Tatapannya mendarat pada pemuda lapis baja perak dan bersayap perak. Tekanan yang datang dari pemuda itu sangat kuat, itu membuat keabadian ini menjadi pucat, jadi seorang kaisar telah datang, tidak heran mereka mengirim begitu sedikit kali ini. Bintang Changberg berani membuat penguasa sektor, penguasa domain, dan level alam semesta menunggu, tetapi mereka tidak berani melakukannya pada seorang kaisar. Yang mulia, Unding berjubah putih menyambutnya. Aku tahu kemana harus pergi. Luo Feng berkata, setelah itu dia mengikuti jalan yang sudah dikenalnya. Adegan ini membuat yang abadi dan bawahannya semua tersenyum, kelompok rekrutan baru berkedip, makhluk hebat ini setidaknya seorang pejabat juga. Tempat tinggal saya sama seperti sebelumnya. Luo Feng diberi villa yang sama di dalamnya. Sepertinya tidak ada yang mengambilnya sejak itu. Ada 2 praktik biasa untuk distribusi ruang. Poin kontribusi yang lebih tinggi akan diberikan kepada kaisar, dan selama tidak ada makhluk abadi lain yang mengambilnya setelah dia pergi, dia akan diberikan tempat yang sama setelahnya. Yang! Sebuah suara terdengar. Luo Feng melihat ke kejauhan, sekitar 100 km jauhnya di puncak gunung, di sana berdiri sebuah villa mewah, sebuah siluet menatap. Zima, Luo Feng balas tersenyum. Sudah lama sejak kamu datang terakhir kali, mengapa kamu kembali lagi? Sayang sekali, Kutuo saat ini di Menara Bintang. Kaisar berkata dari jauh, setelah itu dia melayang di udara dan muncul di luar pulau Luo Feng. Ini adalah prajurit ras lain dengan 3 kepala, dan 1 lebih besar dari 2 lainnya, tidak mengundang saya? Apakah saya berani? Silakan datang, kata Luo Feng. Pulau itu adalah ruang pribadi-pribadi. Tanpa izin, tidak ada yang diizinkan masuk. Di dalam kamp, tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Belum setahun sejak kamu kembali terakhir kali, kata Cima.
Aku punya beberapa bisnis, maka cepat kembali, kata Luo Feng. Dia segera kembali ke benua utama Yanji setelah membeli barang untuk bertarung habis-habisan dengan pemuda nasi. Setelah membunuhnya dan mendapatkan papan black metal kedua, dia berlatih selama 3 bulan sebelum kembali. Memang itu belum setahun. Setelah kembali, Luo Feng bertemu dengan beberapa teman kaisar dan banyak dari mereka berkata, "Yang, sebelumnya Anda mengenakan baju besi dan sayap hitam, mengapa sekarang berwarna perak?" Luo Feng segera menjawab, "Armor saya sering berubah warna, dari hitam menjadi perak, bahkan mungkin akan segera berubah menjadi emas." Ini membuat banyak kaisar tertawa. Kembali ke kamp. Selama hari pertama, Luo Feng dengan cepat menyerahkan sejumlah besar barang ke departemen pengiriman perusahaan Virtual Universe, mengirimkannya ke kaisar tempat dia menjualnya. Selama hari kedua, baju besi emas tiba. "Tuan, ini adalah barang yang Anda pesan." Anggota staf berdiri di luar pulau, "Mohon konfirmasi identitas Anda." "Konfirmasi selesai. Terima kasih." Luo Feng menerima cincin luar angkasa. Karyawan itu membungkuk hormat dan pergi. Luo Feng menggunakan energi dunianya untuk memasuki ring dan dengan mudah menemukan satu item di dalam baju besi emas. Sebenarnya sejak karyawan itu tiba di kamp ke-26, setiap sel tubuhnya sudah melompat dari dalam. Luo Feng tahu pada saat itu, bahwa harta itu telah tiba. Dia tahu bahkan tanpa memeriksa. Dia sangat bersemangat, meskipun tebakannya sebelumnya memiliki peluang tinggi, tanpa merasakannya secara pribadi, tidak ada cara untuk memastikannya 100%. Perasaan yang mendebarkan. Seluruh tubuhku gemetar. Mata Luo Feng menahan kegembiraan yang tertahan. 5 miliar elemen campuran. Bahkan baju besi perak, hanya dalam hal serangan jiwa dan fisik, itu dapat menyebar lebih dari 90% darinya. Ini cukup untuk membuat seorang kaisar bangkrut. Bahkan jika itu 50 miliar, saya masih akan membeli itu. Apalagi hanya 5 untuk baju besi emas ini. Aku sudah memukulnya besar. Mari kita lihat, 2 sebelumnya adalah prajurit dan jenderal, apa yang akan disebut ini? Luo Feng dengan bersemangat kembali ke tempat tinggalnya dan membiarkan binatang bertanduk emas di dalam dunia internalnya mempelajari baju besi emas. Dunia dalam. Sebuah padang rumput yang luas, sebuah gunung besar seperti binatang bertanduk emas tergeletak di sana. Tiba-tiba dia bangun dengan cepat. Karena telah melatih volume kedua dari manual tanpa nama selama ini, tubuhnya terus-menerus hancur. Oleh karena itu, ia telah lama memaksa mutiara armor umum keluar dari tubuhnya. Armor emas setinggi lebih dari 8 meter muncul di udara di atas padang rumput. Melolong. Binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong, melihat baju besi emas kecil itu. Siu, armor yang turun sepertinya terkena kekuatan yang kuat, langsung menjadi seberkas cahaya emas yang mengalir ke tubuh binatang itu. Setelah itu, ia menjadi benang emas yang tak terhitung jumlahnya yang menyatu dengan setiap selnya, dan jejak aneh mulai terbentuk di dadanya. Di sana, di dada binatang itu, di atas timbangan, kata Raja Yansen muncul sebelum bubar. Raja, Luo Feng berpakaian hitam menatap skala besar di dada binatang itu. Terkejut, dia berkata, "Itu memang seperti yang saya duga. Level yang lebih tinggi dari 2 armor sebelumnya, ini seharusnya armor king." Prajurit, jenderal, raja, saya ingin tahu apakah ada orang lain yang lebih kuat. Siapa peduli, baju besi raja ini saja yang memberikan tekanan besar pada binatang itu. Mari kita lihat apakah itu bisa memicu kekuatan penuhnya. Armor raja, kumpulkan. Luo Feng berpakaian hitam menatap binatang besar di depannya. Melolong, binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong, emas mulai dengan cepat terbentuk di seluruh tubuhnya. Sisik hitam dengan cepat menjadi emas, dan dalam sekejap, seluruh binatang itu menjadi emas yang mencolok, aura kuatnya menyebar ke seluruh. Tidak cukup, tekanannya terlalu besar. Ketiga tubuh semua berbagi satu kesadaran, Luo Feng berpakaian hitam mengubah ekspresinya. Binatang itu melolong dan memicu energi sungai darahnya. Kekuatan tubuhnya diperkuat 12 kali. Masih kurang. Binatang itu mulai menyusut, melepaskan dewa-dewa dunia. Transformasi dewa binatang, kemampuan alami, menggunakan segalanya. Tubuh binatang itu terus bertambah kuat. Tekanan dari armor emas berkurang lebih dari 99%. Namun masih terasa sakit dan tidak nyaman, jelas binatang itu tidak mendorongnya hingga batasnya.
Tubuh binatang itu sebenarnya tidak dapat sepenuhnya menggunakan baju besi raja. Kemudian, Luo Feng mengeluarkan mutiara armor raja dan membiarkan binatang itu melanjutkan pelatihan di volume kedua dari manual tanpa nama. Secara bersamaan, dia meninggalkan kamp dan naik kapal selama beberapa bulan untuk kembali ke benua utama Yanji, memulai hari-hari pelatihannya. Mempelajari hukum, mempelajari kebijakan bulannya, dan juga mempelajari volume kedua. Dia kadang-kadang pergi berburu, itu cukup mudah baginya. Karena tubuh buminya memiliki baju besi perak dan sayap perak, itu membuat para pejuang di benua Yanji tahu, ada seorang pejuang manusia yang kuat bernama Yang dengan kekuatan kaisar. Dia cepat dan pemberani dengan kekuatan kaisar yang tinggi, dan tidak boleh diganggu. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Haha, aku akhirnya menyelesaikan volume kedua. Sekarang aku benar-benar bisa melepaskan kekuatanku. Binatang itu bisa melepaskan lebih dari 10.000 kekuatan penguasa sektor. Aku tidak percaya aku tidak bisa sepenuhnya menggunakan armor raja sekarang. Dalam dunia internalnya, Luo Feng berpakaian hitam melayang di udara dan menatap ke depan. Binatang itu sekali lagi menyatu dengan mutiara pelindung raja. Hua, binatang bertanduk emas yang benar-benar hitam itu menyusut dan menjadi seperti dewa binatang kecil, langsung menjadi bentuk terkuatnya, dan tertutup emas sepenuhnya. Aku sudah berhasil mendorongnya hingga batasnya. Ini benar-benar membutuhkan 10.000 kekuatan penguasa sektor untuk mendorong armor raja hingga batasnya. Binatang itu melolong kegirangan saat bergema di seluruh padang rumput dan langit. Armor raja ini telah memberi binatang itu total 100.000 kekuatan penguasa sektor. Tubuh kaisar manusia di tingkat puncak hanya bisa menghasilkan 100.000 kekuatan penguasa sektor. Kekuatan armor raja ini luar biasa. Haha, aku tidak takut pada siapapun di benua utama Yanji lagi. Dengan tubuh pemberani seperti itu, dia mampu sepenuhnya memblokir 100.000 level kekuatan, fisik atau jiwa penguasa sektor. Itu berarti bahwa setiap serangan dari kaisar puncak dan di bawahnya sepenuhnya diblokir. Bahkan serangan yang lebih kuat dari itu, akan menyebar lebih dari 90%. Dalam pertahanan, baju besi raja jauh lebih kuat daripada baju besi umum. Pada tahun ke-189 Luo Feng berada di benua utama Yanji. Di tepi benua, ada pegunungan megah yang tingginya lebih dari 1 juta km. Seorang pemuda berbaju besi dan bersayap perak terbaring di atas batu, dan di sampingnya ada pisau bayangan darah. Dia bergumam, semoga Kaisar Malam memiliki kabar baik untukku. Semoga itu tidak membuang-buang waktuku. Sebuah siluet muncul di sampingnya. Dia datang. Pemuda itu bangkit. Yang, kamu benar-benar santai. Kaisar Malam mengejek. Dia mengenakan baju besi merah gelap dan dia memiliki sayap dengan mata emas. Kadang-kadang, mata Luo Feng seperti kilat, memancarkan energi yang menakutkan. Sebagai seorang prajurit hitam dengan campuran kental dari garis keturunan Dewa Binatang, ia mempertahankan transformasi Dewa Binatangnya sepanjang waktu, bersama dengan tekanan yang diberikan sayap sawu. Bagaimana mungkin itu tidak menakutkan? Bicaralah, kenapa kamu datang kepadaku? Dan, kenapa kita tidak bisa berbicara di alam semesta virtual, tetapi harus datang ke sini secara pribadi? Luo Feng menatapnya. Berita besar, tapi kabar baik. Kaisar Malam menekankan. Berita apa? Luo Feng penasaran. Seiring waktu, dia telah memperoleh banyak teman kaisar, yang beberapa di antaranya berada di benua utama bersamanya. Hal utama adalah bahwa bentuk tubuh buminya menggunakan nama yang untuk berinteraksi. Secara alami binatang bertanduk emas itu memiliki beberapa teman juga, seperti Kaisar Fantasi Bintang. Namun, binatang itu kebanyakan berteman dengan ras lain yang langka, dan hanya memiliki total 3 teman. Tubuh bumi memiliki banyak teman, di antaranya dia paling dekat dengan Kaisar Malam ini. Kaisar Malam adalah salah satu ras manusia, Kaisar Puncak dengan kemampuan untuk berteleportasi. Dia pemberani dan brutal, tidak mudah mengenali orang lain. Namun saat dia melakukannya, dia langsung dan mudah dengan mereka. Luo Feng telah berdebat dengannya beberapa kali. Setelah dia dikenali, mereka berdua menjadi teman sejati. Dalam kata-kata Kaisar Malam, kecepatan sesaatmu terlalu cepat. Meskipun aku bisa berteleportasi, saat aku melakukannya, kamu sudah mengelak. Kecuali jika seseorang mahir dalam serangan jiwa, sangat sulit untuk menyakitimu. *2. Kami akan berbicara di guamu. Kaisar Malam sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati? Luo Feng tersenyum,
dia bisa merasakan suasana saat dia membawa Kaisar Malam ke dalam gua. Di dalam, mereka berdua duduk. Yang, kamu seharusnya tahu tentang beberapa legenda benua Yanji kan? Kaisar Malam berkata, mari kita berkomunikasi secara mental, untuk berjaga-jaga jika ada beberapa prajurit dengan pemindai yang lebih maju dari kita. Haha, tentu saja di benua utama, hal itu jarang terjadi. Bagaimanapun, kita harus berhati-hati. Legenda benua Yanji, Luo Feng tercengang, kamu berbicara tentang menara pengorbanan. Kaisar Malam mengangguk. Medan perang ketujuh memiliki banyak tempat misterius. Seperti benua utama Yanji dan menara bintang dan wilayah pertempuran lainnya, mereka semua memiliki legenda mereka, seperti benua utama yang biasanya memiliki banyak patung pengorbanan. Bahkan selama triliunan tahun, mereka belum sepenuhnya membusuk, dan penggunaan energi mereka mengejutkan, membuat banyak prajurit merenungkan tentang penduduk asli benua itu. Aku pernah mendengar beberapa. Luo Feng mengerutkan kening. Saat itu ketika medan perang ketujuh pertama kali dibuka, saya mendengar bahwa 4 ras puncak menyapu area tersebut untuk menempa wilayah pertempuran. Penduduk asli dari benua utama secara alami diusir, dan tidak mampu melawan 4 ras puncak. Karena tiba-tiba, hanya sebagian dari mereka yang lolos, dan banyak lainnya dibantai. Benua utama Yanji paling dikenal dengan menara pengorbanannya, dan masing-masing dari mereka, adalah basis kelangsungan hidup yang besar. Penduduk asli memiliki banyak harta yang tersimpan di dalamnya sebelum membawa mereka dan melarikan diri. Namun karena terburu-buru, banyak yang tidak berhasil melarikan diri. Beberapa dibawa pergi oleh 4 ras puncak, sementara beberapa dibiarkan tersembunyi di bagian benua. Saya mendengar bahwa mereka misterius dalam konstruksi mereka, bahkan energi Dewa Ksatria tidak dapat mendeteksi mereka. Pemindai kami tidak dapat mendeteksi mereka sama sekali. Luo Feng berkata, 10 menara ditemukan sejauh ini. Apakah kamu menemukan menara? Luo Feng tersenyum padanya. Ekspresi Kaisar Malam serius, mengangguk. Berengsek. Luo Feng tiba-tiba berdiri, menatap Kaisar Malam, apakah kamu berbohong padaku? Apakah aku benar-benar seberuntung itu? Saya tidak berbohong, Kaisar Malam menekankan. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng memandangnya, mengerutkan kening, kami benar-benar teman baik. Namun, menara pengorbanan, mereka adalah pangkalan bertahan hidup sejak penduduk asli melarikan diri, dan mereka menyimpan sejumlah besar harta karun. Itu adalah jumlah seluruh ras, bahkan meskipun setiap menara hanya memiliki sebagian kecil, tetapi itu masih merupakan jumlah yang besar bagi kami para kaisar. Harta sebanyak itu, tidak perlu bagimu untuk berbagi. Setiap tempat punya cerita sendiri. Seperti kembali ke bintang hancur, benua utama Yanji atau menara bintang. Mereka semua punya cerita sendiri. Menara pengorbanan benua Yanji terkenal, dan beberapa wilayah pertempuran teratas di medan perang ketujuh, seperti menara bintang memiliki harta yang lebih berharga yang akan membuat kaisar menjadi gila. Tentu saja, hanya satu yang muncul sesekali. Namun meski begitu, kemungkinannya masih jauh lebih tinggi daripada menemukan menara pengorbanan. Kamu benar, bahkan sebagai teman, tidak perlu berbagi. Kaisar Malam tersenyum, alasan saya mengundang Anda adalah karena kemampuan terbang dan menghindar Anda. Dalam waktu kritis dengan penguncian ruang, kita dapat mengandalkannya untuk melarikan diri. Setelah berdebat berkali-kali, kemampuan terbang Anda benar-benar mengesankan. Luo Feng tersenyum. Aku akan memberitahumu secara rinci. Kaisar Malam menekankan. Aku bertarung dengan kaisar ras lain, yang telah bersembunyi di dalam gua yang dalam. Meskipun dia lebih lemah dariku, dia masih seorang kaisar yang tinggi. Pertarungan itu, kami memberikan segalanya dan tanah runtuh, dan ruang terkoyak. Dia sudah terluka parah dan melarikan diri, lalu kami tiba-tiba menemukan menara. Ini sangat misterius, bahkan para ksatria tidak dapat menembusnya atau mendeteksinya. Ini adalah basis kelangsungan hidup penduduk asli benua utama. Tentu saja kami berdua tidak dapat dengan paksa menyimpannya di cincin dunia kami. Namun, di pintu masuk tergeletak mayat salah satu penduduk asli. Kami berdua menemukan jimat untuk memasuki menara. Kami segera berjuang untuk mendapatkannya, yang utama adalah dia mendapat keuntungan karena dia sampai di sana lebih dulu. Bahkan meskipun aku lebih kuat, aku hanya mendapat setengahnya. Ada total 6 bagian dari jimat itu. Saya mendapat 3 dan dia mendapat 3. Menurut barang-barang yang kami temukan di tubuh itu, ada instruksi yang mengatakan bahwa seseorang dapat memasuki menara dengan jimat.
Namun, 6 bagian harus digunakan dari 6 sisi yang berbeda secara bersamaan untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Kaisar Malam menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena kami berdua mendapat bagian dari jimat, kami bisa memasuki menara. Namun, kami hanya bisa bergerak di ruang tamu Del. Area harta karun di dalamnya memiliki semua jenis perangkat keamanan. Oleh karena itu, kami membutuhkan 6 dari kami untuk masuk bersamaan, dan untuk mengaktifkan pintu itu. Kaisar Malam, 6 bentuk kehidupan ini mungkin harus penduduk asli. Luo Feng mengerutkan kening. Menara itu mungkin telah diatur sehingga hanya penduduk asli yang bisa masuk, dan itu tidak akan membiarkan kita ras lain mengambil harta itu. Bahkan dengan 6 jimat, kita mungkin tidak bisa mendapatkannya. Aku pasti mengerti itu, Kaisar Malam berkata. Namun, bukankah prajurit lain memperoleh harta dari menara lain sebelumnya? Pokoknya, harta karun yang ditinggalkan oleh penduduk asli ada di dalamnya. Meskipun ini hanya satu menara, itu seharusnya sama dengan setidaknya kekayaan seorang ksatria. Dan selama bertahun-tahun yang tak terhitung, pertahanannya mungkin sudah tua dan melemah. Kaisar Malam berkata, mempertaruhkan untuk mendapatkan harta seperti itu, aku pasti akan melakukannya. Yang, maukah kamu pergi? Bahaya datang dengan risiko. Luo Feng tersenyum, tentu saja. Luo Feng cukup yakin dengan kemampuan bertahannya. Melihat sejarah, ada orang lain yang mendapatkan harta dari menara pengorbanan sebelumnya, mengapa dia tidak bisa melakukannya juga? Ayo pergi, ikuti aku untuk mencari Kaisar Harimau Penusuk. Kaisar Malam berkata. Menusuk harimau. Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, ayo pergi. Kaisar Malam berpegangan pada Luo Feng dan berteleportasi. Di sisi lain benua, Kaisar Harimau Penusuk dan timnya ditempatkan di sekitar gua di gunung. Itu normal untuk melihat seseorang tinggal di gua atau di bawah tanah. Di dalam sebuah istana, Luo Feng, Kaisar Malam dan Kaisar Harimau Penusuk berdiri di sana. Meskipun Piercing Tiger bukan manusia, dia berasal dari kubu manusia. Oleh karena itu, dia secara alami berhubungan baik dengan dua lainnya. Yang, Kaisar Malam, mengapa kamu datang ke sini? Dia bertanya, dan kita harus berkomunikasi secara mental bahkan tanpa bawahan, sepertinya itu sesuatu yang besar. Benar-benar hal yang besar. Kaisar Malam mulai mengulangi cerita itu lagi dan memberitahunya tentang menara pengorbanan. Aku masuk. Dia menamparkan meja, bagaimana mungkin aku tidak mengambil kesempatan seperti itu? Bahkan setelah menjelajahi banyak daerah rahasia di tengah hidup atau mati, kita mungkin tidak mendapatkan harta seperti itu. Bagus. Kaisar Malam sangat bersemangat. Aku mahir dalam teleportasi, menusuk harimau kamu mahir dalam penguncian dan serangan luar angkasa, dan yang mahir dalam terbang. Dengan kita bertiga digabungkan, dan kita semua memiliki bentuk kehidupan tumbuhan, kita pasti bisa mendapatkan harta karun itu. Kita atur pembagian harta karun 2:1, bagaimana? Kaisar Malam memandang keduanya, kita semua akan bekerja sama untuk mendapatkan harta karun itu, aku akan mendapat porsi 2 sementara kalian berdua mendapatkannya. Indik harimau bertukar pandang dengan Luo Feng. Setelah itu, mereka berdua mengangguk pada Kaisar Malam. Bagus. Manis. Kaisar Malam juga tersenyum. Dia jelas bahwa keduanya bukan orang biasa. Piercing Tiger memiliki kekuatan yang setara dengannya, sedangkan untuk yang kemampuan terbangnya mutlak, dan mereka semua juga memiliki kartu truf mereka sendiri. Terutama yang setiap kali dia melihatnya terbang, dia akan terkejut. Gerakan ini adalah sesuatu yang dia ciptakan sendiri, dan itu menunjukkan bakatnya yang luar biasa tentang bagaimana dia harus sangat diasuh oleh ras. Jika itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh gurunya, itu berarti latar belakangnya juga menakutkan.